minta uang kepada pribumi. Tidak ada lagi Ba'ali yang mau melawan kepada para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, dulu habaib masih anut kepada NU. Sekarang sudah banyak mulai habaib yang kurang ajar terhadap NU. Yang membela habaib itu siapa? Orang NU. Yang menghormati habaib itu siapa? Orang NU. Makanya yang jadi korban ajaran dan doktrin habaib siapa? Orang NU. Orang Madura yang tadinya takbir kepada kiai dibelokkan kepada habaib, tidak lagi mau menghormati para ulama, para kiai. Ini doktrinnya habaib. Termasuk juga di Malang, Bani Wali Songo itu dipenangkan luar biasa. Sangat luar biasa saudara-saudara kalian. Hampir tidak ada suaranya itu kiai. Sejarahnya dibelokkan, orang-orangnya kuburannya dipalsukan. Keturunan Wali Songonya ditiadakan. Suku Wali Songo dianggap Habib. Wali Songo adalah golongan kami, golongan Habib. Tapi anak cucunya dinafikan. Ente palsu dari anak cucunya. Ini ente bukan cucunya Sunan Gunjati. Ente bukan cucunya Sunan Giri. Ente bukan cucunya Sunan Bonang. Ente bukan cucunya Sunan Ampel. Sungguh Wali Songo kebesarannya dirangkul oleh mereka, tapi anak cucunya tidak boleh memilikinya. Akhirnya seolah-olah di frame yang meneruskan perjuangan Wali Songo adalah klan Ba'ali. Ini pembelokan sejarah yang sangat jahat. Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu adalah orang NU, orang Malang. Yang membela habaib itu orang Kiai NU. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno mau ada satu yaitu ada membuat satu undang-undang bahwasannya imigran Yaman termasuk Ba'alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Ba'alawi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Ba'alawi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur Ba'alawi, kapiten Belanda yang ada di Kalimantan Ba'alawi, kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat Ba'alawi, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah Ba'alawi. Saudara-saudara kalian, dari Ba'alawi semua. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman, baik dari Ba'alawi atau Masayah harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela kiai ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela, Mbak Wahab tampil Bung Karno, biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya di sini, buat pesantren, dakwah Islamnya buat majlis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, surah terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Zamannya FPI masih ada front pembela Islam, Kiai NU framing menjadi Kiai PKI, Kiai liberal, Kiai Syiah, Kiai Yahudi, antek Yahudi. Gus Dur dianggap antek Yahudi, dan Said Akil punya Said dianggap dia adalah Syiah, antek Yahudi. Betul lah, betul. Dianggap antek Yahudi, saudara.
sampai saudara-saudara sekalian sudah dianggapnya antek Yahudi ketika terjadi, kalian tahu, ketika terjadi pembakaran bendera HTI yang tulisannya La ilaha illallah dibakar oleh Banser ada di Garut, bagaimana framingnya orang HTI bekerja sama dengan para habaib? Mereka mengklaim, mereka mengframing, mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatut tauhid, Banser PKI, Banser anti kalimatut tauhid, Jabodetabek bagaikan neraka bagi Banser. Setiap ada Ansor Banser dimusuhi oleh masyarakat. Banser lewat, ada orang lewat dikafir-kafir oleh masyarakat. Anda kafir, Anda itu Yahudi, Anda itu adalah kafir. Masya Allah, fitnah, Anda anti kalimat tauhid. Ini yang ngajari bukan sekedar HTI, tapi oknum habaib, pergerakan habaib sudah nyata menuduh NU PKI, menuduh Banser PKI, menuduh Ansor ada PKI. Ini jelas kejahatan yang kalian harus dijadikan pelajaran. Ada di mana nih? Ada di mana? Subhanallah. Setan. Jadi PKI. Sementara Yaman negaranya Habak. Yaman negaranya Habak. Yaman negaranya Habak. Diserang oleh Saudi. Diserang oleh Saudi Arabia. Akhirnya masyarakat Yaman marah karena banyak anak kecil yang meninggal dan ibu-ibu yang tidak berdosa yang banyak yang meninggal. Akhirnya masyarakat Yaman membakar bendera Saudi. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa? Jawab orang Malang supaya cerdas. Tulisan bendera Saudi tulisannya apa? Kalimatut tauhid. Kenapa habaib yang menyebut Yaman anti kalimatut tauhid? Tapi ketika itu terjadi Banser anti kalimatut tauhid. Ini adalah sikap munafik yang dilakukan oleh oknum habaib. Buka sekalian, gelut sisa. Pengurusan. Sino mo betul? Jahat kamu betul? Jahat kamu betul? Masya Allah, luar biasa. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib itu adalah dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu habaib mengatakan NU sudah mengentuk PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengentuk PKI, NU sudah mengantuk. Yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Masya Allah, sakit hati saya bilang kapan Allah akan mengungkap betul saya. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa dia? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Jadi sekarang kalau seumpama ada habaib yang nggak benar, tegur langsung, yang tegas sampai